Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Sistem Informasi Bisnis akan menjelaskan mengenai teknologi informasi dalam perdagangan jaringan elektronik, yaitu e-commerce dan e-bisnis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Imayatus Soleha, NIM 18,211,000,018, dan kedua rekan saya yaitu Kristina Ayu, NIM 18,211,000,005, dan yang terakhir yaitu Widya Nova Lestari, NIM 18,031,000,010. Perdagangan melalui jaringan elektronik, yaitu transaksi bisnis yang menggunakan akses jaringan, sistem berbasis komputer, dan jaringan internet. Di mana perdagangan melalui jaringan elektronik ini ada 4 jenis. Yang pertama yaitu business to customer, yaitu perdagangan melalui jaringan elektronik yang berkenaan dengan transaksi antara sebuah perusahaan dengan pemakai akhir produk, contohnya seperti toko-toko online. Kedua yaitu business to business, perdagangan melalui jaringan elektronik yang berkenaan dengan transaksi antara perusahaan-perusahaan yang tidak melibatkan pemakai akhir, contohnya penerbit buku. Yang ketiga yaitu customer to customer, melalui jaringan elektronik yang berkenaan dengan transaksi antara pemakai ke pembeli, contohnya seperti lelang. Yang terakhir yaitu business to government, yaitu perdagangan melalui jaringan elektronik yang berkenaan dengan transaksi antara pedagang dengan pemerintah, contohnya seperti laporan pajak, laporan perusahaan, dan lain-lain. Adapun manfaat dan kendala dalam perdagangan melalui jaringan elektronik. Manfaatnya yaitu pelayanan pelanggan yang lebih baik, hubungan dengan pemasok dan masyarakat keuangan yang lebih baik, dan pengembalian atas investasi pemegang saham dan pemilik yang meningkat. Kemudian kendalanya yaitu biaya tinggi, masalah keamanan, dan perangkat lunak yang belum mapan atau tidak tersedia. Selanjutnya yaitu ada bentuk teknologi perdagangan elektronik yang dibagi menjadi dua, yaitu e-commerce dan e-business. Dari dua jenis ini memiliki kesamaan, yaitu saling memanfaatkan media online, namun memiliki perbedaan, yaitu jika e-commerce adalah segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Biasanya e-commerce ini tersedia dalam bentuk marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada atau lain sebagainya yang mudah diakses oleh tiap individu maupun beberapa supplier lainnya. Sedangkan e-business itu merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan semi-otomatis dengan menggunakan sistem informasi komputer. Saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor penggerak e-business. Yang pertama ada customer expectation, yang diharapkan konsumen pada saat ini tidak cukup dipuaskan dengan baiknya kualitas sebuah produk, tetapi pelanggan juga mengharapkan adanya pelayanan pra dan pasca jual yang baik. Spektrum pelayanan yang dimaksud dengan antara lain, pemesanan dapat dilaksanakan anti-time, anti-ware, pembayaran pembelian produk dengan metode yang beragam, misalnya ada kartu kredit, kartu debit maupun layanan transfer, dan adanya fasilitas asuransi produk serta pengiriman produk yang cepat dan harga kompetitif dan lain-lain. Ada nomor 2, deregulation. Secara makro, deregulasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun negara-negara lain telah lembaga lain seperti WTO, APEC, AFTA turut mewarnai bentuk dunia usaha di masa datang, terutama dengan konsep perdagangan bebas antara dan industri. Internet di sini dianggap sebagai sebuah arena di mana konsep kompetisi sempurna dan pasar terbuka telah terjadi, terutama produk-produk dan jasa-jasa yang dapat digitalis. Yang ketiga ada kompetitif imperatif. Globalisasi telah membentuk sebuah arena persaingan dunia usaha yang sangat ketat. Pelanggan akan dengan mudah membandingkan kualitas,
produk dan pelayanan antara perusahaan. Hal ini memaksa perusahaan mengembangkan strategi bisnis yang tepat. Yang terakhir ada teknologi. E-bisnis adalah kemajuan teknologi informasi yang didominasi oleh percepatan teknologi komputer dan telekomunikasi. Fungsi dari teknologi informasi tidak hanya kritikal bagi perkembangan e-bisnis, tetapi justru menjadi penggerak dari dimungkinkannya model-model bisnis yang baru. Berikut adalah manfaat pembangunan sistem informasi bagi perusahaan, yaitu integrasi data dan informasi. Sistem pengorganisasian data memungkinkan sistem bebas redundasi data. Lalu ada meningkatkan kecepatan dan keakuratan penyusunan laporan marginal. Selanjutnya yaitu meningkatkan kualitas produk dan kecepatan layanan konsumen. Dan yang terakhir adalah meningkatkan citra bagi perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau salah pemaknaan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.